Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga senantiasa dalam perlindungan Allah ya. Kali ini Ummu Sabrina akan mengajak kalian bercerita tentang mengenal Allah Ta'ala. Semoga pembahasan ini akan menambah ilmu dan kecintaan kita kepada Allah Ta'ala. Semoga bermanfaat. Yuk disimak. Mari mengenal Allah. Buku ini ditulis oleh Bilal Abu Sabrina. Siapakah aku? Adik-adik, ketahuilah bahwa aku, kamu, dan kita semua adalah hamba Allah. Sebagai seorang hamba, sudah semestinya kita tunduk dan taat kepada Sang Pencipta, yaitu Allah. Apakah tujuan hidup kita di dunia ini? Adik-adik, sebagai hamba Allah, tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepada Allah. Surah Az-Zariyat ayat 56. Allah itu satu. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu, tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu setara dengan Dia. Surah Al-Ikhlas. Siapakah Allah? Adik-adik, ketahuilah bahwa Allah adalah Tuhan kita semua, Rob yang menguasai seluruh alam semesta beserta isinya. Apakah bukti adanya Allah? Adik-adik, sebagai bukti adanya Allah yaitu dengan kita melihat semua ciptaan Allah di alam semesta ini, langit, bumi, matahari, bulan, bintang, adanya pergantian siang dan malam, terciptanya manusia, malaikat, jin, hewan, tumbuhan-tumbuhan, dan pepohonan. Sungguh Allah lah yang menciptakan dan mengatur semua itu. Allah yang menciptakan semuanya. Adik-adik, ketahuilah bahwa Allah lah yang telah menciptakan semua makhluk di alam semesta ini. Manusia, malaikat, jin, hewan, tumbuhan-tumbuhan, dan lainnya, itu semua adalah ciptaan Allah Ta'ala. Allah Maha Kekal. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Surah Al-Imran ayat 185. Adik-adik, setiap makhluk pasti akan merasakan kematian, namun tidak bagi Allah, karena Allah Maha Kekal. Allah tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Surah Al-Baqarah ayat 255. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Adik-adik, jika wujud antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lainnya saja berbeda-beda dan tidak sama, apalagi dengan zat Allah Ta'ala yang maha mulia. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Allah maha mendengar, maha melihat. Surah Asy-Syura ayat 11. Mengapa Allah tidak terlihat di dunia ini? Adik-adik, ketahuilah bahwa Allah Ta'ala tidak akan memperlihatkan dirinya di dunia ini, namun Allah akan memperlihatkan dirinya di akhirat nanti, di surganya. Jika kalian ingin melihat Allah, maka jadilah orang yang beriman dan bertakwa. Di manakah Allah?
Adik-adik, tahukah kalian di mana Allah? Ketahuilah bahwa Allah berada di atas arsy, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Allah bersemayam di atas arsy. Allah menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang telah Allah tentukan. Surah Ar-Ra'd ayat 2. Hanya kepada Allah sajalah tempat kita bergantung. Ketahuilah adik-adik bahwa semua makhluk senantiasa bergantung kepada Allah Ta'ala. Namun, Allah tidak bergantung kepada satupun makhluk. Kita selalu membutuhkan Allah. Adik-adik, sesungguhnya setiap makhluk selalu membutuhkan Allah dalam kehidupan ini. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkan Allah. Surah Muhammad ayat 38. Allah maha besar. Adik-adik, yakinilah dalam hati kalian bahwa hanya Allah lah yang maha besar. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan Allah lah yang maha tinggi lagi maha besar. Surah Saba ayat 23. Allah selalu terjaga. Adik-adik, tanamkanlah keyakinan di dalam hatimu bahwa Allah selalu mengawasimu setiap saat. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha kekal, terus menerus mengurus makhluknya. Allah tidak mengantuk dan Allah tidak tidur. Surah Al-Baqarah ayat 255. Allah itu maha mendengar. Adik-adik, ketahuilah bahwa Allah itu maha mendengar apa saja yang kamu ucapkan dan kamu bisikan, meskipun orang lain tidak mendengarnya. Allah itu maha melihat. Adik-adik, ketahuilah bahwa Allah itu maha melihat apa saja yang kamu lakukan, meskipun orang lain tidak melihatmu. Buanglah sampah pada tempatnya. Allah yang menciptakan siang. Adik-adik, tahukah kalian siapakah yang menciptakan siang? Apakah terjadi dengan sendirinya? Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu siang terus-menerus sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu? Apakah kamu tidak memperhatikan? Surah Al-Qasas ayat 72. Allah yang menciptakan malam. Adik-adik, tahukah kalian siapakah yang menciptakan malam? Apakah terjadi dengan sendirinya? Allah Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu malam terus-menerus sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Apakah kamu tidak mendengar? Surah Al-Qasas ayat 71. Nah adik-adik, itu dia sedikit pembahasan tentang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak lagi yang akan kita bahas tentang mengenal Allah, yang akan kita lanjutkan di sesi berikutnya, insya Allah. Sampai di sini dulu ya adik-adik, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.